Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafira dan teman kelompok saya Kris Saputer Kudamasa. Di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan tentang apa itu konflik sosial, dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kris Saputer Kudamasa dengan NIM 16314520148. Di sini saya akan membahas tentang konflik sosial. Yang saya bersama teman saya yang satunya yang bernama Nur Syafira. Ya, saya memulai tentang pembahasan saya. Yang pertama itu, apa itu konflik sosial? Secara umum, pengertian konflik sosial adalah sebagian suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih, ketika pihak yang satunya berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Latar belakang adanya konflik sosial adalah adanya perbedaan yang sulit ditemukan kesamaan atau didamaikan, baik untuk perbedaan kepandaian, ciri fisik, pengetahuan, keyakinan, dan adat istiadat. Konflik sosial ini merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat. Bahkan tidak ada satu masyarakat pun yang tidak mengalami konflik. Tiap masyarakat pasti pernah mengalami konflik, baik konflik dalam cakupan kecil atau konflik berskala besar. Konflik yang cakupan kecil seperti konflik dalam keluarga, teman, atasan, atau bawahan. Sementara itu, konflik dalam cakupan besar seperti konflik antar golongan atau antar kampung. Yang konflik yang kecil ini contohnya biasanya itu terjadi perdebatan antara pribadi. Misalnya masalah pribadi yang dimana antara satu orang dengan orang yang lain tentang pendapat-pendapat kecil. Contohnya itu biasanya antar teman, yaitu contohnya biasa perbedaan pendapat yang dimana teman yang satu dengan teman yang lain itu memiliki pemikiran yang berbeda. Di sini saya temukan beberapa pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Soeharjono Soekarto, yaitu dia berpendapat bahwa konflik merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan disertai ancaman atau kekerasan. Yang kedua itu menurut Gilin dan Gilin, yaitu pengertian konflik menurut Gilin adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Yang ketiga menurut Robert M.Z. Lawang. Pengertian konflik menurut Robert M.Z. Lawang adalah sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Yang keempat itu menurut De Moor. Pengertian konflik menurut De Moor adalah konflik yang terjadi jika para anggota secara besar-besaran membiarkan diri membimbing atau tujuan nilai yang bertentangan. Yang selanjutnya itu menurut Lewis A. Koser. Pengertian konflik menurut Lewis adalah sebuah perjuangan mengenai nilai-nilai atau tuntunan atas status, kekuasaan yang bermaksud untuk menetral atau mencederai atau melenyapkan lawan. Yang selanjutnya itu menurut Tokwiri dalam Network dan Davis tahun
1997. Pengertian konflik menurut Requiri adalah warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan antara dua pihak atau lebih secara berterusan. Yang selanjutnya itu menurut Mineri. Pengertian konflik menurut Mineri adalah interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dalam saling ketergantungan, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan. Sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyebabnya terjadinya konflik. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik adalah masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda pula. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dalam pola pemikiran dan pendirian kelompok. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok bisa menyangkut bidang ekonomi, politik, dan juga sosial. Nah, yang ketiga ini biasanya terjadi di dalam rapat anggota DPR karena di sini menyangkut politik dan juga bidang ekonomi dan bagian sosial. Yang keempat, terdapat perubahan nilai yang cepat secara tiba-tiba dalam masyarakat. Ya, saya akan memberikan contoh tentang pengertian konflik menurut pendapat para ahli. Yang pertama itu tentang menurut Verjono Soekarto, yang dia menyatakan tentang suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan menantang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan. Nah, ini biasanya yang sekarang lagi terjadi tentang kasus John Kay, yang dimana dia bersama kelompoknya melakukan konflik sosial, yang dimana dia memperebutkan melawan lawannya dengan cara melakukan kekerasan, ancaman, dan kekerasan. Nah, kalau yang menurut Gilin yang tentang konflik itu yang dimana dia berbicara tentang bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Nah, ini yang biasa terjadi yang biasa saya dapat sendiri tentang kebudayaan ini yang sangat berpengaruh dalam konflik sosial. Yang dimana adanya beberapa pendapat yang tidak dari yang dimana dari kebudayaan yang lain tidak menerima kebudayaan dari kelompok tetangga. Yang selanjutnya yang menurut Robert M.S. Lawang, yang dimana dia berpendapat bahwa konflik sosial adalah sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai status, kekuasaan, dan sebagainya. Ini biasanya terjadi di dalam pemilihan gubernur atau wali kota dan selainnya, karena di sini membicarakan tentang kekuasaan. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nur Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafira dengan NIM 1631452011147. Di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam konflik. Saya ini melanjutkan penjelasan atau paparan yang sudah dipaparkan teman saya sebelumnya, yaitu
bermasa. Lanjut, untuk mempersingkat waktu, saya di sini ingin menjelaskan tentang macam-macam konflik. Terdapat berbagai macam konflik yang dikelompokkan dalam beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu macam-macam konflik berdasarkan hak yang terlihat di dalamnya. Di sini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu konflik dalam diri individu. Apa sih konflik dalam diri individu itu? Ya, di sini konflik dalam diri individu itu konflik yang terjadi karena memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang terlampau banyak untuk ditinggalkan. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik antar individu ini yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Terus yang ketiga itu konflik antar individu dan kelompok, yaitu konflik yang terjadi karena terdapat individu yang gagal beradaptasi dengan norma-norma kelompok di mana tempat ia bekerja. Yang selanjutnya itu konflik antar kelompok dalam organisasi. Apa sih ini? Itu konflik yang terjadi karena setiap kelompok memiliki tujuan tersendiri dan berbeda yang ingin dicapai. Yang selanjutnya itu ada konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi itu adalah konflik yang terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh organisasi yang menimbulkan dampak negatif bagi anggota organisasi lainnya. Yang terakhir yaitu konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Di sini konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda yaitu konflik yang terjadi karena sikap atau perilaku anggota organisasi berdampak negatif anggota organisasi lainnya. Yang kedua ini ada yang macam-macam konflik berdasarkan fungsinya. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu konflik konstruktif, yaitu konflik yang mempunyai nilai positif kepada pengembangan organisasi. Yang kedua, konflik destruktif, yaitu konflik yang memiliki dampak negatif kepada pengembangan organisasi. Konflik yang ketiga yaitu macam-macam konflik berdasarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, konflik vertikal. Konflik vertikal ini adalah konflik yang terjadi antara karyawan yang memiliki jabatan yang tidak sama dengan dalam organisasi. Konflik yang dua yaitu konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi karena memiliki kedudukan atau jabatan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Konflik yang ketiga yaitu konflik garis staf, yaitu konflik yang terjadi karyawan yang memegang posisi komando dengan pejabat staf sebagai penasihat dalam organisasi. Konflik yang keempat yaitu konflik peran. Konflik ini adalah konflik yang terjadi karena individu memiliki peran yang lebih dari satu. Macam-macam konflik yang keempat yaitu macam-macam konflik berdasarkan dampak yang timbul. Ini terbagi menjadi 2, yaitu konflik fungsional. Konflik fungsional ini adalah konflik yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi organisasi yang dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Yang kedua, konflik infungsional, yaitu konflik yang dampaknya merugikan orang lain. Macam-macam konflik yang kelima itu yaitu macam-macam konflik berdasarkan sumber konflik. Terbagi menjadi 4 bagian. Konflik tujuan. Macam-macam konflik berdasarkan sumber konflik. Yang pertama, konflik tujuan adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan individu, organisasi, atau kelompok yang memunculkan konflik. Yang kedua, konflik peranan adalah konflik yang terjadi karena terdapat peran yang lebih dari satu. Konflik yang ketiga yaitu konflik nilai adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan nilai yang dituntut oleh seseorang berbeda dengan nilai yang dianut oleh organisasi atau kelompok. Konflik yang keempat yaitu konflik kebijakan adalah konflik yang terjadi karena individu atau kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi.
Yang sini macam-macam konflik keenam itu berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi dua. Yang pertama konflik realistis. Konflik realistis ini adalah konflik yang terjadi karena kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutannya. Yang kedua konflik non realistis adalah konflik yang terjadi karena kebutuhan yang meredakan ketegangan. Yang ketujuh itu ada macam-macam konflik berdasarkan tempat terjadinya. Ada terbagi menjadi dua, yaitu konflik in group adalah konflik kelompok atau masyarakat itu sendiri. Yang kedua, konflik out group adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok dan masyarakat dengan suatu kelompok atau masyarakat lainnya. Macam-macam konflik yang ke-8 itu adalah berdasarkan Dahridorf. Itu terdapat beberapa bagian, yaitu konflik antara atau dalam peran sosial, seperti antara peran seseorang dalam keluarga dan peran dalam pekerjaan. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok yang terorganisasi dalam kelompok yang tidak terorganisasi. Yang keempat itu konflik antar seperti konflik antara KPK dan Polri dalam menangani kasus tertentu. Kelima, konflik antar negara atau antar negara dan organisasi internasional. Ya, itu tadi adalah macam-macam konflik. Kita lanjutkan dengan dampak positif dan dampak negatif konflik. Di sini konflik tidak hanya memberikan hasil yang berkhasiat negatif bagi masyarakat, namun konflik yang memberikan dampak yang berakibat positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Macam-macam dampak positif dan negatif itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dampak positif konflik. Dampak positif konflik ini terbagi dari lima bagian. Yang pertama adanya memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas dipelajari. Yang kedua adanya penyesuaian kembali norma dan nilai yang disertai dengan hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan. Yang ketiga, jalan untuk mengurangi ketegangan antar individu dan kelompok. Yang keempat, untuk mengurangi dan menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima yaitu membantu menghidupkan kembali norma lama dan menetapkan norma yang baru. Yang B, dampak negatif konflik, yaitu yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, keretakan hubungan antar anggota kelompok seperti akibat konflik antar suku. Yang ketiga, menimbulkan perubahan kepribadian pada individu seperti adanya rasa benci dan saling curiga akibat perang. Yang keempat, adanya kerusakan harta benda dalam hilangnya nyawa manusia. Yang kelima, terdapat dominasi juga penaklukan yang terjadi pada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Terima kasih. Itu tadi semua yang saya dan teman saya paparkan, pengertian konflik sosial, penyebab macam-macam dan dampaknya. Mungkin sekiranya itu saja. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, dan teman saya Chris, atas nama Chris.